Akhirnya berakhir sudah drama yang menunjukkan buruknya sistem peradilan dan bangsatnya proses yang dilakukan oleh jaksa dan kepolisian. Yang menurut Mimin, kejadian ini memang benar adanya dan banyak terjadi di hampir semua negara. Jadi untuk kalian, pokoknya jangan sampai terlibat ataupun jangan sampai terseret kasus kejahatan ya. Lalu untuk pelakunya sendiri, sebenarnya di video prediksi, Mimin sudah memasukkannya ke dalam daftar terduga pelaku pembunuhan. Tapi karena terlihat kooperatif, entah kenapa Mimin menganggap drama ini akan mengambil jalan berbeda dari versi yang Indianya. Tapi sayang, ternyata pelakunya tetap sama dengan versi Indianya. Oke, sebelum kita masuk ke episode terakhir drama ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Setelah ditanya Yunsu bagaimana jika memang benar Yunsu pembunuhnya, ternyata Dojite tetap percaya padanya dan tak memperdulikan apapun status Yunsu nantinya. Lalu Shin masuk ke persidangan di mana kini saksinya adalah ayah tiri dari Gukwa. Pengacara Shin menduga pelakunya adalah pria itu karena dia adalah salah satu orang paling senang dengan kematian Gukwa. Ayah Gukwa ini mendadak kaya karena klaim asuransi dan beberapa aset milik Gukwa, jadi bisa saja dia pelakunya. Tapi ayah tiri Gukwa langsung membantah kalau di jam kejadian dia sama sekali tidak di TKP kejadian. Saat itu dia sedang kencan dengan kekasihnya di salah satu hotel dan perkataannya ini diikuti oleh bukti CCTV dari hotel tersebut. Usai persidangan, di lapas Yunsu diminta datang ke ruangan lainnya. Rupanya di sana Beko si ketua preman sudah menunggu karena Dusik melapor kepadanya telah dikalahkan. Beko meminta Yunsu menyerahkan salah satu anggota tubuhnya agar dapat pergi dari tempat itu, dan tanpa keraguan Yunsu pun menyerahkan tangannya. Tapi saat tangannya akan dicucuk besi panas, untunglah Dojite datang menolong. Dojite memarahi Beko yang merasa harga dirinya hancur karena Dusik bawahannya dipukuli Yunsu. Nah, Dojite menjelaskan kalau kalahnya Dusik dilakukan secara adil karena mereka bertarung 1 lawan 1. Jadi untuk apa Beko marah kepada Yunsu? Dan akhirnya karena malu, Beko pun balik memarahi Dusik. Lalu hari pun berganti, sidang kembali diadakan dan saksi kali ini adalah Seung-hoon. Pengacara Shin menuduhnya sebagai pelaku berdasarkan bukti bahwa Seung-hoon selalu berada di dekat lokasi kejadian untuk menguntit. Namun ternyata Seung-hoon mengaku kalau dirinya memang menguntit, tapi dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Gukwa. Keberadaannya di sana untuk menguntit Hyojung karena memang Seung-hoon menyukai Hyojung. Dan sikap buruknya tersebut juga diketahui polisi karena Hyojung pernah melaporkannya ke polisi atas dasar menguntit. Dan sekali lagi usaha pengacara Shin mencari kebenaran pun gagal total. Setelah sebelumnya gagal, pada sidang selanjutnya pengacara Shin tidak membawa saksi. Dia meminta kepala polisi Sang-bum untuk maju ke depan sebagai saksinya. Pengacara Shin menceritakan banyak kelalaian polisi yang tidak memeriksa orang-orang di sekitar kejadian. Padahal ada banyak orang yang tampak mencurigakan. Lalu pengacara Shin juga memberitahu semua orang kalau bisa-bisanya bukti di TKP kejadian dihilangkan, yakni inhaler yang diberikan kepada Yunsu. Namun Sang-bum berdalih dia melakukannya karena kasihan melihat asmanya Yunsu. Dan pengacara Shin berpendapat kalau apa yang dilakukan oleh Sang-bum bukanlah kasihan, melainkan memang ingin membuktikan kalau Yunsu bersalah. Karena jika memang kasihan, bisa saja kepolisian membelikan inhaler baru atau membawanya ke rumah sakit, bukan memberikan inhaler yang menjadi barang bukti. Toh katanya, Sang-bum adalah penyidik senior yang telah berpengalaman selama 30 tahun bukan? Dan atas dasar semua itu, pengacara Shin menolak gugatan-gugatan tanpa bukti langsung yang dilayangkan jaksa dan kepolisian. Mendengar hal ini, jaksa dalam argumennya tetap yakin kalau Yunsu adalah pelakunya. Walaupun dengan semua yang dikatakan pengacara Shin, tapi faktanya semua bukti mengarah kepada Yunsu. Dan lebih parahnya lagi, jaksa malah menuntut agar Yunsu dihukum mati saja, yang membuat semua orang yang berada di pihak Yunsu menjadi kecewa. Namun putusan pengadilan baru akan diputuskan beberapa hari lagi. Sebelum putusan, Yunsu diberikan ponsel oleh Dojite untuknya berfoto sebagai kenang-kenangan jika nantinya Yunsu dihukum mati. Sedangkan pengacara Shin, karena dirinya merasa bersalah tidak bisa membela Yunsu, membuat penyakitnya kini menjadi sangatlah parah. Namun walaupun demikian, dia tetap memutuskan untuk menjadi pengacara utama dalam sidang putusan. Nah, pada sidang ini, pengacara Shin berusaha meyakinkan para juri bahwa Yunsu hanyalah anak polos yang difitnah melakukan kejahatan. Dia yang telah menangani ribuan kasus kejahatan, membuatnya peka tentang orang yang memang bersalah atau tidak bersalah. Dan oleh sebab itu, dia yang yakin Yunsu tidak bersalah mati-matian membelanya, walaupun dirinya sendiri sedang dilanda sakit parah.
Dan akhirnya usaha pengacara Shin ini berbuah hasil karena mayoritas juri mengatakan Yoon-soo tidak bersalah. Tapi sayang jawaban juri hanyalah sebagai bahan pertimbangan saja dan pengadilanlah yang memutuskannya. Dan putusan itu ialah Yoon-soo tetap dinyatakan bersalah, namun hakim menolak tuntutan hukuman mati yang dilayangkan oleh jaksa, melainkan diganti dengan hukuman seumur hidup. Sontak semua orang menjadi terkejut, apalagi pengacara yang makin merasa bersalah karena telah gagal membantu Yoon-soo. Sedangkan iblis Sang-bum dan jaksa malah terlihat tertawa puas. Usai vonis seumur hidup itu, membuat Yoon-soo semakin tertekan. Kini dia sudah pasrah atas semua keadaan yang dialaminya. Bahkan Yoon-soo yang sebelumnya menolak diberikan sabu-sabu oleh Do-ji-tae, kini menerima menggunakan barang haram tersebut. Dan selain itu, Yoon-soo juga mulai menjauhi keluarganya karena merasa tidak enak hati. Bahkan kepasrahannya ini membuat Yoon-soo memutuskan untuk tidak melakukan banding lagi nantinya, karena dia tahu semua orang hanya berusaha untuk menjatuhkannya. Namun setidaknya di penjara itu dia punya seseorang yang dipanggil kakak yang selalu mengerti tentang perasaannya. Sampai suatu hari saat mereka berdua sedang berbicara bersama di lapangan, tiba-tiba leher Do-ji-tae digorok oleh Dusik. Rupanya Dusik yang dendam menunggu kesempatan Do-ji-tae lengah untuk membunuhnya. Dan kematian Do-ji-tae ini membuat semakin parahnya level frustasi Yoon-soo karena sudah tidak ada tempatnya untuk bersandar. Bahkan hilangnya sosok pimpinan ini juga membuat anak bodoh Do-ji-tae yang lain kalang kabut disiksa oleh penguasa lain. Walaupun tidak ditunjukkan, tapi luka-luka yang dialami tangan kanan Do-ji-tae dapat menjelaskan semuanya. Berbeda dengan Yoon-soo yang semakin terpuruk, jaksa malah mendapat hadiah setelah menangani kasus Yoon-soo, yakni dia kini menjadi kepala jaksa yang dielulukan banyak orang. Dan tidak hanya itu, kepala polisi Sang-bum pun malah dengan bangga pensiun tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di saat semua orang menganggap semuanya telah berakhir, pengacara Shin tetap berjuang untuk Yoon-soo. Dia mendatangi Sang-hun dan Sang-hun memberikannya petunjuk dari foto-foto hasil dia menguntit. Tapi sayang foto tersebut diambil pihak kepolisian, namun anehnya foto itu tidak pernah dijadikan bukti di pengadilan. Dan untunglah polisi teman pengacara Shin mau memberikan bukti itu walaupun dengan imbalan uang. Nah, setelah diteliti ternyata di hari kejadian, Sang-hun sempat memotret seseorang yang masuk ke rumah Gukwa sebelum Gukwa tewas. Dan orang itu ternyata adalah dokter pusat rehabilitasi. Pengacara Shin pun langsung mendatangi Sang-bum untuk komplain masalah mengapa foto tersebut tidak dijadikan alat bukti penyidikan. Nah, Sang-bum yang selama ini tahu pelakunya, mengapa malah terus menyalahkan Yoon-soo? Dan bahkan dengan entengnya Sang-bum menjawab kalau semua sudah terlambat karena dia sudah pensiun. Hingga pengacara Shin yang dalam hatinya menahan kesal mengatakan, bagaimana jika itu terjadi pada anak cucumu? Yang akhirnya perkataan ini membuatnya sedikit sadar dan mendatangi jaksa memberitahu pelaku sebenarnya. Dan setelah diadakan penyidikan, akhirnya dokter itu mengaku telah membunuh Gukwa. Karena Gukwa adalah wanita simpanannya yang menuntutnya. Pengacara Shin yang senang dengan hasil ini mendatangi Yoon-soo untuk memberitahu kebebasannya. Tidak lupa, ia mengatakan kalimat yang harus kalian ingat ya sampai kapanpun. Yakni, baik polisi maupun jaksa harus menyalahkan seseorang, jadi ada kalanya mereka menjebak orang tidak bersalah asalkan mereka dapat tersangkanya. Nah, lalu pengacara Shin juga meminta maaf karena sebelumnya telah gagal hingga turun putusan penjara seumur hidup bagi Yoon-soo. Setelah pertemuan ini, ada hal menurut Mimin yang paling ngena pada drama ini, yakni saat Yoon-soo bebas dan akan keluar penjara, dia berhenti di depan kamar Do-ji-tae. Dan di sana dia membayangkan kakaknya yang baik itu sedang merokok menunggunya. Bahkan ketika keluarganya menjemput, Yoon-soo memandangi mobil taksi milik ayahnya, yang Mimin yakin Yoon-soo mengingat kebaikan dari Do-ji-tae. Karena mobil yang disita tersebut dibebaskan oleh Do-ji-tae. Dan episode ini pun diakhiri dengan ending yang ambigu. Yoon-soo merokok berdiri di atas gedung, tapi tidak ditunjukkan bagaimana nasibnya seterusnya, apakah Yoon-soo bunuh diri ataukah tidak dari atas gedung tersebut. Sekian video kita hari ini. Kita diberikan petunjuk adanya season 2, atau mungkin ini hanya epilog saja ya. Pengacara Shin yang sedang menangani kasus menemukan orang yang sedang menangis di penjara, sama seperti Yoon-soo dahulu. Dan dia menawarkan bantuannya untuk menjadi pengacaranya. Dan wanita itu diperankan oleh bebek Kim Yoo-jung. Entah ada season 2-nya nanti, atau Yoo-jung hanya cameo saja. Tapi mungkinkah ini adalah season 2? Karena pada versi aslinya, di season 2 memang terduga pelakunya adalah seorang wanita.
Jadi kita berharap semoga ada season 2-nya ya, yang diperankan oleh Hyo Jung. Lalu kita juga akan membahas ending ini di lain video, karena ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas. Termasuk apa putusan yang kira-kira diambil oleh Yonsu, apakah bunuh diri ataukah tidak. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you Sobat Mincampedia.